Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum dimulai, saya ingin teriakan yel-yel Partai Golkar agar kita semua semangat di aula yang semegah Hotel Bintang 5. Golkar, Indonesia, Golkar, terima kasih. Yang saya hormati pengurus Partai Golkar hadir di sini, Pak Sekjen, sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Bapak Frederick Ludwig Paulus, yang kami hormati Bendahara Umum Partai Golkar, merangkap Ketua Komisi 11, Bapak Dito Ganindito, Wakil Ketua Umum, Bapak Menteri Perindustrian, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, Waketum, Pak Adis Kadir, Sekretaris Fraksi, kemudian yang kami hormati, kami banggakan, Bapak Akbar Tanjung, Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar, yang kami hormati, Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, yang menjadi gubernur didukung Partai Golkar. Sebetulnya ada dua bonus. Ibu jadi gubernur, posisi lowongnya dikasih ke Partai Golkar sebagai Menteri Sosial. Jadi Golkar dapat bonus, begitu Ibu Khofifah jadi gubernur. Terima kasih, Bu Khofifah. Kemudian Ketua DPD Jawa Timur yang sangat progresif, tadi lihat dari acara 2 tahun, hampir tiada bulan tanpa acara. Selamat Pak Sarmuji, juga anggota DPR, yang lain ada Pak Misbakun, Pak Yahya Zaini, ada tadi Ibu menyebut Majapahit, kita sebut Pak Ridwan Hizam itu Mahapatih. Kalau urusan Bhinneka Tunggal Ika Mojopahit itu digital zaman dulu beliau aktif. Kemudian Ibu Heni, kemudian juga anggota DPR lain Ibu Roro. Siapa lagi? Pak Misbakun sudah, Pak Hido, Pak Ali Mufti, kemudian beserta Ketua KPPG Ibu Airin, dan Ibu Harbiah, Ketua MPG Pak Ilham Permana, Kepala Daerah yang diusung Bupati Gresik. Bupati Gresik sudah dapat kawasan ekonomi khusus dari. Kemudian Bupati Tuban, Bupati Ngawi, Pak Oni. Saya tahu dari beliau agak kecil, Bu. Jadi luar biasa, Wali Kota Pasuruan, Wali Kota Malang, Madiun, Bangkalan kasih catatan nih. Karena anggota DPR terdepan atau DPRD yang tidak boleh nol. Sumanep, ya itu yang nol, harus ditingkatkan. Kemudian seluruh anggota fraksi Jawa Timur, termasuk Wakil Ketua DPRD, Bapak Sahat
tahap tua tapi muda si maju. Karena komandan lapangan gedung yang megah, yang luar biasa, suasananya berbeda, dan saya bisa bilang ini suasana kemenangan. Serta seluruh anggota fraksi, Dewan Pertimbangan, dan senior Partai Golkar, dan ketua-ketua DPD Partai Golkar se-Jawa Timur yang saya banggakan, serta ketua-ketua Ormas Hasta Karya. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena acara silaturahmi hari ini menjadi istimewa karena juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur. Lebih istimewanya, Gubernur Jawa Timur menggunakan pakaian bernuansa kuning. Gubernur Jawa Timur ini saya sudah kenal sama Pak Dito itu dari tahun 2004. Jadi tentu sama-sama di Komisi 7. Jadi sama-sama yang memutuskan hal-hal yang baik di Tuban. Jadi Pak Bupati harus ingat catatan Ibu Gubernur, Ibu Airin diberi tugas untuk mencari kawan. Dan tentu Ibu Khofifah ini memimpin Provinsi Jawa Timur yang tadi disampaikan ini adalah hub Indonesia wilayah timur. Dan tentu ini adalah pusat perekonomian yang berbasis jasa, manufaktur, dan juga secara geopolitik dan geostrategis sangat menentukan kesejahteraan Indonesia secara keseluruhan, utamanya wilayah timur. Nah, tentu ke depan kita ketahui bersama bahwa saat sekarang kita masih dalam suasana pandemi COVID, dan alhamdulillah seluruh Indonesia 34 provinsi levelnya adalah level 1. Dan Indonesia adalah satu dari 3 negara yang menurut CDC Amerika levelnya 1 bersama India dan Jepang. Jadi negara lain posisinya tidak seperti itu, dan alhamdulillah dari segi perekonomian pandemi COVID, Indonesia berhasil untuk recovery ekonomi di tahun 2021. Indikatornya, pertama, perolehan pajak di atas 100%. Yang kedua, pendapatan bukan pajak di atas 100%. Pendapatan cukai di atas 100%. Dan ini adalah untuk pertama kalinya seluruh pendapatan melebihi daripada apa yang direncanakan di APBN dalam situasi pandemi COVID. Jadi bukan dalam situasi yang biasa. Dari segi pasar modal, indeks harga saham gabungan pun masuk dalam rekor tertinggi sepanjang sejarah, yaitu 5.700. Lebih tinggi daripada sebelum COVID. Kemudian dari jumlah investor retail itu juga didominasi oleh anak-anak muda di bawah 40 tahun, itu jumlahnya 7 juta. Kemudian kalau kita lihat dari segi neraca perdagangan kita positif, dan dari segi portofolio yang juga dipegang oleh Menteri Perindustrian dari Golkar, Purchase Manager Index kita tertinggi sepanjang sejarah 53%.
dan kontribusi industri lebih dari 80%. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa berbagai capaian tersebut, contohnya juga ekspor, itu adalah kebijakan yang pada waktu Komisi 7, Ibu Khofifah, Pak Dito Ganindito melahirkan undang-undang yang sangat bersejarah, yaitu Undang-Undang Mineral dan Batu Bara. Dan undang-undang itulah yang membuat hilirisasi mineral terjadi di Indonesia. Yaitu nikel contohnya, yang sebelum Undang-Undang Minerba kita ekspor tanah air nilainya 4 miliar dolar. Dan hari ini mungkin pada waktu kita membuat undang-undang kita tidak membayangkan hari ini capaiannya ekspornya 21 miliar dolar. Kemudian juga ekspor hilirisasi daripada kelapa sawit akibat dari kebijakan B30. Indonesia adalah negara yang menggunakan biodiesel terbesar di dunia dan ekspornya di tahun 2021 juga rekor, yaitu 32 miliar US dollar. Dalam 2 tahun ini Indonesia tidak menggantungkan pada ekspor komoditas, tetapi pada ekspor produk manufaktur. Dan ini tentunya merupakan capaian Indonesia yang dihargai oleh berbagai negara, dan ditambahkan lagi di tahun 2022 ini Indonesia memimpin kepemimpinan G20. G20 adalah negara yang menguasai 80% perekonomian dunia, dan Indonesia adalah negara berkembang pertama yang memimpin G20. Dan tentu dalam G20 ini ada 150 meeting sampai dengan bulan Oktober ataupun November. Berarti ada sekitar 18 meeting per bulan. Yang di bulan Januari kami masih minta hybrid, tetapi tentu kita berharap bulan Februari ke depan sudah bagian besar secara luring. Dan oleh karena itu, salah satu kota yang diharapkan bisa menjadi host daripada kegiatan meeting-meeting tersebut adalah Jawa Timur. Oleh karena itu, kami ingin melihat bahwa penanganan COVID di Jawa Timur tetap baik, terkait dengan vaksinasi juga sudah baik, dosis pertama, dosis kedua, dan kemarin diumumkan Bapak Presiden bahwa dosis ketiga sangat diperlukan karena dosis ketiga akan mampu menahan terhadap serangan yang baru yaitu varian Omikron, apalagi Jawa Timur akan segera menerima PMI di pelabuhan di Juanda, sehingga dosis ketiga ini diharapkan bisa segera dimulai. Bapak Presiden akan memulai tanggal 12 dan ini akan diberikan secara gratis kepada masyarakat. Nah, kita melihat bahwa berbagai agenda tersebut tentunya membutuhkan kestabilan politik. Nah, kestabilan politik ini adalah kerja Partai Golkar. Kita ketahui beberapa kerja-kerja politik yang sudah dilakukan melalui DPR RI, baik itu dalam reform struktural melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Walaupun kemarin ada keputusan Mahkamah Konstitusi, namun seluruh materi substansi daripada Undang-Undang Cipta Kerja tetap berjalan. Oleh karena itu, beberapa hal yang bisa dilakukan terkait dengan investasi, misalnya dengan online single submission. Nah, ini diharapkan bisa terus berjalan. Kemudian bayangkan Indonesia ini baru mempunyai bank tanah. Itu hasil daripada Undang-Undang Cipta Kerja.
Sebelumnya Indonesia tidak punya bank tanah. Dan ini tentu bagian penting daripada land reform, di mana pengalihan lahan dari kehutanan ke bank tanah baru kita bisa distribusikan ke masyarakat. Jadi banyak hal yang dilakukan, demikian pula dalam pembentukan lembaga keuangan Sovereign Wealth Fund atau lembaga keuangan yang sifatnya jangka panjang. Sebelumnya Indonesia hanya punya Foreign Direct Investment, kemudian dari APBN, dan dari pasar modal yang tentunya pasar modal tergantung kepada situasi global dan sentimen positif atau negatif. Modal lari ke luar negeri sangat gampang. Namun dengan adanya Sovereign Wealth Fund, kita punya cadangan, mesin cadangan yang investasinya bisa jangka panjang. Kembali untuk urusan Partai Golkar, kita harus terus menjaga hasil keputusan Munas dan Rapimnas, dan memasuki tahun 2022 kita masuk Persneling 2. Tahun 2023 kita masuk Persneling 3, dan tahun 2024 kita Persneling 4. Atau gaspol. Sekarang masih gas dan rem, sama seperti penanganan COVID. Kalau jalan lurus kita gas, kalau ada tikungan tajam kita rem sedikit. Jadi inilah yang diharapkan dilakukan oleh kader Partai Golkar. Kita terus sosialisasi untuk kemenangan Partai Golkar. Bahan bakunya banyak. Tinggal tadi kata Pak Ibu Gubernur dikonversi menjadi suara. Program pemulihan ekonomi itu semuanya ujungnya rakyat. Perhatikan satu-satu. Perlindungan sosial rakyat. Program UMKM rakyat. Bahkan kemarin kita melakukan, selain yang dikonstruksi oleh Ibu Gubernur yang sudah hafal dengan PKH, kemudian berbagai bansos, kita tambahkan ada kartu prakerja, ada bantuan subsidi upah, ada bantuan modal untuk UMKM, ada bantuan warung, dan PKL. Dan saya akan tambahkan di kuartal pertama ini, warung, PKL, dan nelayan. Terutama di 212 kabupaten kota. Jadi 212 kabupaten kota itu adalah penanganan kemiskinan ekstrim. Kemarin dilakukan di 7 provinsi, di 35 kabupaten kota, tambahan bantuan sembako 3 bulan. Tambahan bantuan desa 3 bulan. Jadi ini semuanya by name, by address ada di masyarakat. Oleh karena itu kader Partai Golkar diminta untuk bisa memonitor di tingkat masyarakat bantuan-bantuan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, dan ke depan kemiskinan ekstrim itu adalah penting karena Indonesia memimpin G20, maka target dari Bapak Presiden di tahun 2024 tidak ada lagi kemiskinan ekstrim di Indonesia. Nah, tentunya target-targetnya kita ingin agar pileg kita punya 20% atau 115 kursi di DPR RI. Pilkada itu mengikuti track record yang kemarin, 60%. Dan tentu pilkada ini nanti dilakukan sesudah pileg dan pilpres, makanya calon kepala daerah ataupun incumbent diharapkan untuk berjuang memenangkan Partai Golkar sebelum menjadi calon berikutnya.
Setuju nggak? Jadi kita upayakan menang pileg pilpres dulu, baru menang kepala daerah. Setuju? Setuju nggak setuju jadwal pemilunya begitu. Jadi rekomendasi baru diberikan saat daerahnya menang. Siap? Sanggup? Sekarang kita melihat bahwa Partai Golkar konsolidasi seperti Jawa Timur ini sudah selesai. Tinggal sekarang kita melakukan sosialisasi dan menjalankan program kemasyarakatan. Tadi disampaikan pada saat terjadi bencana Semeru, Partai Golkar adalah partai yang salah satu paling cepat sampai ke daerah bencana, dan kami mengirim tim Yellow Clinic, tim kesehatan, salah satu yang pertama sampai. Demikian pula penanganan bencana. Sehingga tentu ini yang kita harap, bahwa di setiap daerah kita sekarang punya tim yang siap untuk menghadapi berbagai kegiatan-kegiatan yang tentunya untuk meringankan beban daripada masyarakat. Nah, dengan hal-hal tersebut, saya ingin agar kita semua mengerti apa yang sudah dicapai oleh pemerintah, apa program yang sudah dilakukan, bagaimana pemberdayaan masyarakat, bagaimana kita bisa mendorong agar Indonesia lebih baik setiap hari. Kita walaupun mengalami pandemi COVID, tetapi kita adalah salah satu negara yang di tingkat ASEAN pertumbuhan ekonominya pun tertinggi di tahun yang lalu. Oleh karena itu, sekali lagi saya harap bahwa seluruh kader Partai Golkar bersemangat, satu bahasa, satu tindakan, satu keinginan untuk menang. Siap? Sanggup? Saat sekarang Golkar belum menyewa lembaga survei. Namun kita lihat Golkar naik terus. Kalau Golkar naik terus, tentu ada yang khawatir. Betul tidak? Politik diharapkan tidak menghalalkan segala cara. Kita ini negara Pancasila. Kita harus mengutamakan persatuan daripada perpecahan. Kebersamaan daripada perbedaan. Dan inklusif. Kita maju bersama, kita sehat bersama, tidak ada satupun yang ketinggalan. Kalau ada saudara kita yang sakit, pasti keluarga pun susah. Oleh karena itu kebijakan yang diambil pemerintah, gas dan rem, sehingga tidak ada satu yang ngegas terus, sementara yang lain ketinggalan. Nah, kita seimbangkan. Demikian pula di Partai Golkar. Jadi jangan kalau kita lagi ngegas, ada yang narik handrem. Apalagi kalau kita lagi kenceng buka pintu. Nah, ini yang kita harus satu kata, satu tujuan, satu kemenangan. Ini adalah momentumnya Partai Golkar. Di sini hadir Bapak Akbar Tanjung. Ini adalah hero dan legend Partai Golkar. Di gedung ini Pak Akbar tanda tangan. Dan di gedung ini sudah direnovasi. Artinya semangat itu kita bangkitkan kembali. Di pusat, gedung pemenangan pemilu diberi nama Geraha Akbar Tanjung. Kenapa kita beri nama Geraha Akbar Tanjung? Karena Pak Akbar dalam tekanan yang begitu luar biasa, keluar dari tekanan,
di tahun 98-99, kalau tidak dinakodai Partai Pak Akbar Tanjung, kita tidak berada di tempat ini. Inilah marwah yang kita ingin ambil. Kenapa saya datang dari Jawa Timur? Karena ini adalah lambang perjuangan. Gedung ini pernah dibakar. Kita bangkit dari reruntuhan dibakar. Dan jangan lupa, saya pun kelahiran Surabaya. Jadi kita mulai dari tempat kelahiran saya. Saudara-saudara siap? Kalau kelahiran Surabaya dan Golkar tidak menang, saudara-saudara yang bertanggung jawab. Siap? Sanggup? Tidak boleh ada orang yang ingin memecah Partai Golkar. Partai Golkar hari ini solid dan jangan kita menjual partai. Setuju? Cukup bangsa ini dijajah 350 tahun karena ada orang ingin menjual bangsa, maka kita ikut. Partai Golkar tidak demikian. Ini adalah waktu kita untuk bangkit dan menang. Siklusnya sudah 20 tahun. Mumpung alhamdulillah Pak Akbar masih kuat dan sehat. Kita semua pegang semangat menangkan partai. Siapapun yang ingin mengganggu Partai Golkar, lawan. AMPG siap? Ini adalah petarung-petarung Partai Golkar. Bukan orang atau kader yang bisa dikuyok-kuyok. Setuju? Tadi kita lihat Ibu Khofifah juga sudah macan di Jawa Timur. Kebetulan tahun ini tahun macan, Bu. Sehingga tentunya kita berharap bahwa dengan agenda hari ini, kesempatan kita pasca COVID, tapi kita tetap harus jaga protokol COVID. Karena kalau ada serangan ketiga, kita mundur lagi. Kita tidak ingin bangsa ini juga untuk mundur lagi. Momentum ini, Indonesia di panggung dunia, Golkar di pemerintahan, siklus yang belum tentu balik dalam 20 tahun. 20 tahun kita manfaatkan agar kita dapat terus bersama Indonesia mewujudkan Indonesia emas. Demikian, terima kasih. Selamat berjuang. Golkar, Indonesia, Golkar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.